Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Halo Sobat TVSA, perkenalkan nama saya Salsabila Tanzila Syarifuddin. Saya merupakan siswi kelas 10 dari SMA Negeri 1 Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bela negara, yaitu pemahaman tentang NKRI, ideologi Undang-Undang Dasar, Pancasila, dan pengertian bela negara bagi pemuda atau pelajar. So without any further ado, let's get started. Oke, saya akan menjelaskan materi tentang bela negara yang berisi pemahaman tentang NKRI, ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan pengertian bela negara bagi pemuda atau pelajar. Pemahaman tentang NKRI. Sejarah singkat terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berawal dari bangsa Indonesia yang dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 300 tahun dan dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini menandai berdirinya NKRI. Proses pembentukan NKRI melibatkan perjuangan diplomasi dan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman luar. Makna dan nilai-nilai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutasoma karya Mpu Tantular yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini mencerminkan keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia yang bersatu dalam kesatuan NKRI. Nilai-nilai yang terkandung dalam semboyan ini meliputi toleransi, persatuan, dan kesatuan. Pentingnya menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Mencegah disintegrasi, menghindari perpecahan dan konflik internal yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Yang kedua, stabilitas nasional, meningkatkan stabilitas politik dan keamanan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Ketiga, pembangunan ekonomi, mendorong pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, posisi internasional, memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional melalui persatuan dan kerjasama. Fungsi ideologi. Ideologi adalah kumpulan gagasan, konsep, dan keyakinan yang menjadi dasar bagi sistem politik, ekonomi, dan sosial suatu negara. Fungsi dari ideologi sendiri ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, memberikan arah dan tujuan, membentuk identitas nasional, menggerakkan dan memotivasi rakyat, dan yang terakhir, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Setiap sila mengandung makna mendalam yang menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan sila-sila Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dapat diterapkan dengan cara menghormati kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dapat diterapkan dengan cara menegakkan hak asasi manusia, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Dapat diterapkan dengan cara memperkuat rasa persatuan dan kesatuan melalui kegiatan gotong royong dan saling menghargai. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat diterapkan dengan cara mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan di semua tingkat. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat diterapkan dengan cara mewujudkan keadilan sosial dengan distribusi kekayaan dan kesempatan yang merata. Sejarah terbentuknya Undang-Undang Dasar. Ada 4 tahapan dalam terbentuknya Undang-Undang Dasar. Yang pertama, persiapan kemerdekaan. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada Maret 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kedua, sidang BPUPKI. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang penting untuk membahas dasar negara dan konstitusi, yaitu pada Mei sampai Juni 1945 dan Juli 1945. Ketiga, pembentukan PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan untuk menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, pengesahan Undang-Undang Dasar. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI dan menjadi konstitusi pertama di Indonesia. Struktur dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan. Mengandung Pancasila dan tujuan negara. Yang kedua, batang tubuh, 16 bab dan 37 pasal yang mengatur tentang lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara, serta sistem pemerintahan. Dalam pasal ini memberikan penjelasan resmi tentang makna dan tujuan dari pasal-pasal dalam batang tubuh.
Sebagai calon duta hukum dan HAM Jawa Barat, tentunya kita harus menjalankan setiap ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta menjaga agar tidak ada pelanggaran terhadap konstitusi tersebut. Kita juga harus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begini, visi untuk menjadi agent of change dapat terwujud. Bela negara bagi pemuda. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ini mencakup berbagai aspek seperti mempertahankan kedaulatan, menjaga keamanan, dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Berbagai bentuk bela negara yang dapat dilakukan oleh pemuda atau pelajar. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam pendidikan kewarganegaraan yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Terlibat dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, bakti sosial, dan kegiatan kemanusiaan lainnya. Dan yang terakhir, pelatihan pertahanan dan keamanan. Mengikuti program pelatihan bela negara dan pertahanan seperti pramuka, PMR, atau resimen mahasiswa. Dengan memahami dan mengamalkan konsep-konsep tersebut, kita sebagai calon duta hukum dan HAM Jawa Barat diharapkan dapat menjadi pelopor bagi para pemuda dan pelajar agar dapat berperan aktif dalam menjaga keutuhan dan persatuan NKRI serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Nah, itu tadi presentasi saya tentang bela negara. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!